Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar untuk pagi ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Kita sekali. Hari ini semua hadir kan? Ya. Ada yang hadir? Tidak. Tidak, semua hadir. Anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin. Kita tepuk tangan. Baiklah anak-anak, sebelum kita lebih jauh mempelajari materi untuk hari ini, mari kita berdiri, kita melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan bersama. Ya, satu orang teman, saya minta kesediaannya untuk memimpin kita dalam doa mengawali kegiatan pembelajaran. Siapa yang bersedia? Ya. Ya, terima kasih banyak kepada anak kalian yang sudah memimpin kita dalam doa mengawali kegiatan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, untuk menambah rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, mari kita berdiri menyanyikan salah satu lagu nasional. Semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sudah hafal lagunya? Ya. Bapak guru akan membuka instrumennya. Kita diajak untuk menyanyi bersama-sama sesuai dengan instrumen lagu tersebut. Bisa? Bisa. Tangan lurus ke bawah, tangan. Luar biasa. Silakan duduk. Ya, untuk menambah semangat kita, mari kita melakukan tepuk semangat. Bisa? Ya. Coba ya, tepuk semangat. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, baiklah anak-anak. Pada saat kelas 4 dulu, kalian sudah belajar tentang pecahan, terutama berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Masih ingat tidak? Masih ingat? Ya, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yang penyebutnya sama. Cara penyebutnya sudah sama, bagaimana selanjutnya cara mengerjakannya? Tinggal menjumlahkan pembilangan, sedangkan penyebutnya tetap. Hari ini kita belajar tentang menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yang penyebutnya berbeda.
Jadi tidak sama dengan pembelajaran saat kelas 4 dulu yang hanya menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, yang penyebutnya sama. Hari ini kita belajar tentang menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Ya, adapun tujuan kita mempelajari materi tersebut antara lain, yang pertama, melalui tayangan video sebentar, video pembelajaran, anak-anak dapat melakukan penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Yang pertama, kalian bisa melakukan penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Tujuan yang kedua yaitu anak-anak dapat melakukan pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Yang ketiga yaitu anak-anak dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, untuk bisa mencapai tujuan tersebut ada beberapa alternatif kegiatan yang akan kita lalui melalui pembelajaran ini. Yang pertama, sebentar anak-anak menyaksikan tayangan video pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Setelah menyaksikan video pembelajaran tersebut sebentar, Bapak Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok yang sudah kita sepakati selama ini. Kelompok-kelompok yang berlaku selama ini, yaitu satu kelompok terdiri dari 3 orang siswa. Waktu mengerjakan soal-soal dalam kelompok sebentar ya kurang lebih 15 menit. Dan ketika kalian sebentar sudah duduk dalam kelompok-kelompok, Bapak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kalian akan menyelesaikan soal-soal yang ada dalam LKPD tersebut. Jika sudah selesai dikerjakan, selanjutnya salah satu orang dari perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Dengar? Ya, Pak. Setelah itu, kegiatan terakhir kita akan mengikuti evaluasi atau post test ulangan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang baru saja kita pelajari. Oke, baiklah anak-anak, kita mulai dari kegiatan pertama, yaitu menyaksikan tayangan video pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Berikutnya penjumlahan pecahan. Berikutnya penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Simak baik-baik ya. Kita lihat di sini ada pecahan 4/8, ya, 4/8. Kemudian ditambah dengan 1/4. Ya, ditambah 1/4. Nah, ditambah berarti digabung. Kita lihat di sini 4/8 akan digabung dengan 1/4. Nah, seperti ini. Berarti ini hasil dari 4/8 ditambah 1/4. Berarti di sini kita lihat hasilnya 6/8. Kalimat matematikanya 4/8 ditambah 1/4. Nah, untuk hasil menjadi 6/8, ini kita perlu mengubah yang 1/4. Bagaimana cara mengubahnya? Maka kita samakan seperti ini, per 8. 1/4 kita ubah menjadi 2/8. Ini ya, kita lihat di sini menjadi
Misalkan di sini ada pecahan 1/2 setengah, dikurangi sini 1/4, dikurangi sama dengan diambil ya. Jadi setengah akan kita ambil 1/4. Kita lihat di sini ini setengah ya, akan kita ambil 1/4 seperti ini. Kita ambil 1/4-nya sehingga sisanya tinggal 1/4. Setengah dikurangi 1/2 dikurangi 1/4 hasilnya sama dengan 1/4. Kita lihat pada kalimat matematikanya 1/2 dikurangi 1/4. Nah, supaya lebih mudah hasilnya nanti sama dengan 1/4, kita perlu mengubah 1/2 menjadi, iya betul sekali, 1/2 kita ubah menjadi 2/4, sehingga 1/2 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4 dikurangi 1/4. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangi pembilangnya. 2 kurangi 1 sama dengan 1, sehingga hasilnya 1/4. Nah, 1/2 dikurangi 1/4 hasilnya 1/4. Ini untuk kalimat matematikannya. Kesimpulannya, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Caranya, yang pertama kita harus menyamakan penyebutnya dulu, ya. Setelah menyamakan penyebut, jika penjumlahan ya tinggal dijumlahkan pembilangnya saja. Jika pengurangan, maka gunakan pembilangnya saja. Langkah pertama apabila pecahan tersebut penyebutnya berbeda, langkah pertama adalah menyamakan penyebutnya. Contoh tadi 4/8 tambah 1/4. 1/4 kita ubah menjadi 2/8. Setelah sama-sama penyebutnya, baru kita operasikan. Di sini operasinya bilangan, tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. Kemudian yang tadi pengurangan 1/2 dikurangi 1/4. 1/2 kita ubah menjadi 2/4. Kita samakan penyebutnya per 4, sehingga 1/2 kurangi 1/4 sama dengan 2/4 dikurangi 1/4. Jika penyebutnya sudah sama, tinggal kita hitung pembilangnya, ini tinggal kita operasikan. 2 kurangi 1 1/4. Demikian penjelasan untuk penjumlahan dan pengurangan penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda. Mudah-mudahan dapat membantu. Untuk penjelasan bagaimana cara menyamakan penyebut. Ya, baik anak-anak, kita sudah sama-sama menyaksikan tayangan video pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Bagaimana kalian bisa paham atas penjelasan video tersebut? Paham? Jadi untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda, langkah pertama apa? Kita samakan dulu penyebut. Ya, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan atau dikurangkan saja pembilangnya. Ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan atau pengurangan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sudah sama. Jika pecahan yang hendak dijumlahkan atau dikurangkan memiliki penyebut yang berbeda, maka langkah yang perlu ditempuh adalah mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi pecahan lain yang senilai, sehingga penyebutnya menjadi sama. Selanjutnya, penyebutnya sudah sama. Penyebutnya sama dapat diperoleh dengan cara mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari masing-masing penyebut pecahan yang dijumlahkan atau dikurangkan. Kita lihat contohnya penjumlahan pecahan. Contoh pertama, 2/3 ditambah 1/4.
Pembilang 2 penyebut 3, pembilang 1 penyebut 4. 3 dan 4 penyebut berbeda. Kita tidak bisa langsung menjumlahkannya. Langkah pertama adalah mengubah penyebut pecahan tersebut, mengubah 3/4 menjadi penyebut yang sama. Dengan cara apa? Mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan 3 dan bilangan 4. Kita mendata kelipatan bilangan 3. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24 dan seterusnya. Ya, kita mendata kelipatan 4 yang terdiri dari 4, 8, 9, 10, 20, 24. Dan seterusnya. Kita lihat ada 2 yang sama atau bersekutu, yaitu ada 12, ada 24. Yang persekutuannya terkecil 24 atau 12? Yang dipakai adalah kelipatan persekutuan terkecil, yaitu 12. Ya, 2/3 tambah 1/4 penyebutnya yang senilai yaitu 12. Lanjut, kalau penyebutnya sudah diubah dari 3 menjadi 12, maka pembilangnya juga harus siap diubah dengan cara 12 bagi 3 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. 12 bagi 3 lalu kali 2. Saya ulangi, 12 bagi 3 lalu kali 2. Demikian juga dengan pecahan 1/4. 4 sudah diubah menjadi 12, maka satu pembilang ini siap diubah dengan cara sama-sama ya. 12 bagi 4 lalu dikali 1. Ulang sama-sama ya. 12 bagi 4 lalu dikali 1. Sehingga hasilnya 12 bagi 3 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. 12 bagi 4 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Saya ulangi sekali lagi ya. 12 bagi 3 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 3. Ulang-ulang. 12 bagi 3 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, 8/12. Sekarang 1/4. 12 bagi 4 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Sehingga menjadi 3/12. Kita lihat 8/12 tambah 3/12. Penyebutnya sudah sama. Tinggal menjumlahkan pembilang. 8 tambah 3/12. 8 tambah 3 berapa? 11. Akhirnya 11/12. Paham? Sulit? Sulit? Sudah. Ya, berikut pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan sama dengan penjumlahan. Langkah-langkahnya, yang pertama, samakan dulu penyebut yang masih berbeda. Misalnya contoh 4/5 dikurang 3/4. 5/4 penyebut berbeda. Langkah pertama, samakan penyebut dengan cara mencari KPK dari bilangan-bilangan penyebut. Mencari KPK dari 5 dan 4. Untuk mencari KPK kita data dulu. Data kelipatan 5 dan kelipatan 4. Kelipatan 4 terdiri dari 4, 8, 9, 20, 24 dan seterusnya. Kelipatan 5 ya, terdiri dari 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Ya, dari kelipatan-kelipatan tersebut ada yang bersekutu? Yaitu bilangan 20. Kelipatan 4 ada 20, kelipatan 5 ada 20, maka KPK-nya adalah 20.
Penyebutnya sudah diubah menjadi 20. Berarti pembilangnya juga harus siap diubah. Ubah 4 menjadi 20 bagi 5 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 berapa? 16. Ulang 4 kali 4 berapa? 16. Sekali lagi 20 bagi 5 sama dengan 4. Terus kali 4 sama dengan 16. Hingga 4 per 5 diubah menjadi 16 per 20. Sekarang ubah 3 per 4. Caranya ya sama-sama ya. 20 bagi 4 sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Tepuk tangan dulu. Ya, ini sudah bentuknya 16 per 20 kurang 5 per 20. Kalau kita lihat penyebutnya sudah sama atau masih beda ini? 20. Tinggal mengurangkan pembilang menjadi 16 kurang 15 per 20. 16 kurang 15 berapa? 1. Akhirnya 1 per 20. Bagaimana? Paham? Sulit? Kalau saya berikan pekerjaan melalui RKPD dalam kelompok, bisa tidak untuk diselesaikan? Bisa. Oke, kalau gitu selanjutnya kita akan mengerjakan soal-soal yang ada dalam LKPD. Ya, kita duduk menurut kelompok yang sudah dibagikan sampai ini. Oke, semua sudah duduk menurut kelompok masing-masing. Ya, Bapak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di LKPD di bagian depan ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kolom identitas. Kegiatan pertama terlebih dahulu mengisi identitas yang terdiri dari mata pelajaran. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran apa hari ini? Kelas atau semester. Kelas berapa? 5. Semester? 1. Nama anggota kelompok 1, 2, 3. Isi nama-nama anggota kelompok ya. Ya, soalnya ini ada 2 kegiatan, ada kegiatan 1, ada kegiatan 2. Selain Bapak Guru akan membagikan LKPD, Bapak Guru juga akan membagikan materi ajar. Jika kalian sudah lupa dengan apa yang baru saja ditayangkan melalui video tadi atau apa yang sudah Bapak Guru jelaskan, ini ada materi ajar. Ya, sesuai dengan yang kita pelajari tadi ya, tentang penggunaan dan pengenalan. Ya, kelompok 1 LKPD, ini materi ajarnya. Kelompok 2 ini materi ajar. Ya, langsung isi identitas. 1 orang bertugas sebagai notulis. 3 ini ya, waktu mengerjakan LKPD 17 menit sampai jam 9. Ya, silakan dikerjakan. Sudah dapat? Ya, langsung kerja di lembar kerja. Ya.
perhatikan perintah pada setiap kegiatan. Kegiatan 1, perintahnya tuliskan pecahan-pecahannya dengan pecahan senilai yang penyebutnya sama. Mungkin untuk sementara dulu dikerjakan di buku latihan. Kalau hasilnya sudah benar atau sudah pasti, baru disalin ke LKPD. Ya, LKPD diletakkan di tengah. Nomor 1 ini masih beda penyebutnya ya. Isi dengan pecahan senilai yang penyebutnya sama. Kerja dulu kegiatan 1. Ini dan ini penyebutnya masih beda. Buatnya penyebutnya sama. Lalu hasil. Yang bertugas menulis hasil diskusi kelompok duduk di tengah. Jangan dulu langsung diisi di FPTD. Di tugas dulu sementara. Ya. Ini berapa? Ini sama-sama di sini ya. Sama berapa? 1, 2. Ini 1, 2 dengan 1, 3. Penyebutnya sudah sama? Belum. Kita samakan dulu penyebutnya. Kalau sudah sama, baru disebut ya. Sudah. Dikerjakan dulu di buku tugas. Ini penyebutnya masih beda ya. Makanya yang pertama samakan dulu penyebutnya. Dari bagian sebelumnya ada berapa? 2. Nilainya 1/2. Di sini dulu. Kita suka bertulis. Ya, ini 1/2. Kata kodenya 1/2. Tulis. Sudah perlu digambar lagi pecahannya. 1/2. Ini pecahan berapa ini? Yang warna hitam ada berapa bagian? 1. Bagian seluruhnya 2. Nilainya 1/2. Ini nilainya berapa? Nilainya 1/3. 1 yang warna hitam dan 3 bagian keseluruhan. Tulis 1/2. Tulis di sini dulu 1/2. Kedua, lalu tambah 1/3.
Gimana caranya? Sama tentunya ini ada materi yang tadi untuk menggunakan penyumbur. Kita cari kelipatan dari bilangan berapa? Bilangan 2 dan 3. Cari yang terkait. Nomor 1. Ya 1/2 kita 1/2 ini 1/3. Ini kita masih tidak sama caranya adalah kelipatan. Ya, tapi tanda berarti 1/3 jadi 1/2 jadi 36. 9. Kemudian 2 jadi 12. Juga saling tambah 2/6. Kalau ini sudah sampai silakan. 2 ayat 3/6. Lagi ditulis dua-duanya terisi 3/6 tambah apa ini? Nomor 2 kurang ya. Mana ada kelipatannya mana? Ini. Apa ketikanya? Hah? Apa? Apa ini kan? Lihat ceritanya. Tuliskan keselamatan penyumburnya sama. Kalau penyumburnya tidak sama baru dan lihat gambar ini. Yang bermisal berapa bagian? 1 bagian seluruhnya berapa? 2. Maka besar ini nilainya berapa? 1/2. Ini nilainya? Iya 1/3. Satu yang kurang dari 3 seluruhnya. Mana? 1/2. 1/3.
bisa samakan dengan membuat lipatan. Mana lipatannya? Yang mana sekarang? Kotak lipatan. Sekarang mana punya bagi dua dengan bagi dua dengan tiga. Nanti kita dengan Ini bagi dua sama dengan tiga. Tiga kali satu sama dengan nah, hasilnya berapa? Tiga tambah dua berapa? Di sini bisa mainan. Tambah dua. Ini yang lebih cepat ya, kegiatan dua. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Kita langsung di sini ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bukan. Sama nama aku langsung di sini saya ulang baru dikerjakan. Cerita ya, langkahnya ubah soal cerita menjadi model atau kalimat matematika. Ya. Nomor 2 sudah. Mana prosesnya? Sudah? Lebih cepat. Langsung saja. Langsung di sini. Langsung di sini. Nomor 1, nomor 2, langsung di sini. Supaya kita tahu. Dia memiliki tali panjang 3 di sini 3. Kemudian membeli lagi 5/8. Berarti kita lebih lagi berarti apa kita tambahkan pola kita yang sudah tambah di sini. Ya sudah, kita duduk dengan tenang. Kelompok masing-masing. Kelompok berapa? Kelompok 5 sudah? Ya. Kelompok 1 sudah? Ya, baik anak-anak. Waktu mengerjakan LKPD telah selesai. Ya. Kalian berhenti sudah mengerjakan LKPD tersebut. Waktu selanjutnya kita membahas hasil pekerjaan.
kelompok membahas hasil kerja kalian yang ada di NKPD. Setiap kelompok akan mengutus satu orang maju untuk menyelesaikan pekerjaannya di papan tulis. Bisa? Oke, cukup sudah. Ya, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, kelompok 4. Ya, coba maju menyelesaikan nomor 1. Bapak apa? Pekerjaan. Mana tadi? Ya. Ini nomor 1. Kegiatan 1 nomor 1. Ya, bisa sama-sama perhatikan teman yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Karena setelah ini saya minta tanggapan dari teman-teman yang lain. Bagaimana dengan sudah? Ya, nomor 1 hasil pekerjaan dari kelompok 4 1/2 tambah 1/3. Ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah pekerjaan tersebut sudah benar atau masih belum benar? Ada tanggapan? Ya, Indonesia 56. Ya, 1/2 ini sudah benar. 1/2 sudah benar? Belum. Ya, perintahnya atau tagihannya tadi untuk kegiatan 1 isilah dengan pecahan senilai yang penyebutnya sama. Ini penyebutnya 2, penyebutnya 3. Sama atau belum? Tidak sama. Masih beda. Maka dengan demikian pekerjaan ini belum benar. Yang diisi adalah pecahan senilai yang penyebutnya sudah sama. Ya, kelompok berapa yang mau perbaiki? Pekerjaan nomor 1. Kelompok 5, silakan. Kalian. 5. Atau ya kelompok lain saja, kelompok kalian, kelompok 7. Sama-sama perhatikan kembali hasil pekerjaan dari kelompok 7. Nomor 1 3/6 tambah 2/6 sama dengan 5/6. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Ya, lain sudah benar atau masih salah? Benar. Ya, benar atau salah? Benar. Perhatikan 1/2 dan 1/3. 2 dengan 3 penyebutnya masih beda.
lalu penyebutnya disamakan menjadi 6. 1/2 rubah menjadi 3/6, sedangkan 1/3 rubah jadi 2/6. 3/2 sama dengan 5, menjadi 5/6. Iya, benar. Sekarang nomor 2. Nomor 2, ya, kelompok 7 atau 8. Nomor 2, 8/12 dikurang 6/12 sama dengan 2/12. Ada tanggapan? Benar? Ya, 8/12 kurang 6/12 sama dengan 2/12. Sekarang nomor 3. Nomor 1 untuk kegiatan 2. Ya, kelompok 1 silakan. Ini. Nomor 1 untuk kegiatan 2. Di sini saja. Ya, kita sama-sama perhatikan teman yang sudah maju mengerjakan tugasnya. Presentasikan hasil pekerjaan dari buku 1. Ya, kita sama-sama perhatikan pekerjaan dari kelompok 1. 2/3 tambah 2/5. 3 dengan 5 penyebutnya masih beda. Kita perhatikan ke sini ya, sama-sama perhatikan ke sini lah. Ya, 3 dan 5 dicari kelipatan persekutuan terkecilnya. Kita data kelipatan 3 dan data kelipatan 5. KPK-nya berapa? 15. Sehingga 15 bagi 3 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Ya, benar. Berapa ini? 16. Kemudian benar atau salah ini? Salah. 10. Ini 10 tambah 6. Lanjut. 15 bagi 3 tadi berapa? 15 bagi 3 berapa? 5 kali 2 10. Menjadi 10/15. Lanjut. 15 bagi 5 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Sudah sama penyebutnya, yaitu 15. Tinggal menjumlahkan pembilang menjadi 10 tambah 6 sama dengan 16/15. Iya, benar. Sekarang nomor 2. Ya, nomor 2 kelompok. Menurut sudah oke ya, kelompok 2.
ada bagus itu. Ada bagus. Lihat kita. Ya, sekarang kita perhatikan hasil pekerjaan. Ya, sama-sama perhatikan di sini kelompok 1. Hasil pekerjaan dari kelompok 2. 7/8 dikurang 3/4. Samakan penyebut dengan 8. Berarti aman 7/8. 3/4 8 bagi 4 2 kali 3 6. Kurang atau tambah ini? Kurang. 7/8 kurang 6/8 sama dengan berapa? 1/8. Iya, benar. Sekarang 2 nomor lagi. Nomor 3 soal cerita. Ya, kelompok 3. Ya, ya. Nomor 3 ini. Ya, hasil pekerjaan dari kelompok 3 untuk soal nomor 3. 3/4 tambah 58 sama dengan 24 tambah 20/16 sama dengan 44/16. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan? Benar atau salah? Masih keliru ini. Ada yang bisa perbaiki? Ya, silakan. Aku sendiri tinggal lanjutkan. Ya, kita sama-sama perhatikan pekerjaan nomor 3 dari kelompok nomor 1. 3/4 tambah 5/8. Ini tadi soal cerita ya. Ubah soalnya menjadi model matematik. Benar tidak? 3/4 tambah 5/8. Benar? Ya. Mula-mula kita lihat soalnya. Claudia memiliki tali rafia sepanjang 3/4 meter. Kemudian ia membeli lagi 5/8 meter. Kalau beli lagi tambah atau kurang? Tambah. Sehingga menjadi 3/4 ditambah 5/8. 4 dengan 8. Penyebutnya ini masih beda. Kita samakan dulu penyebut dengan mencari KPK dari bilangan 4 dan 8. KPK-nya adalah 8. Maka 8 bagi 4 sama dengan 2. Kali 3 sama dengan 6. Nah, berikutnya nih perlapan nama tetap 5/8. Tinggal jumlahkan perbilangannya. 6 tambah 5/8. 6 tambah 5 sebenarnya 11/8. Benar. Ya, nomor terakhir kelompok 8. Silakan. Ya, tutup. Kelompok
8. Sudah nomor 4. Ya, nomor 4. Silakan. Sini, nomor 4. Ya, kita sama-sama perhatikan hasil pekerjaan itu nomor 4 dari kelompok 8. Kita lihat soalnya dulu. Soal cerita. Naila memiliki 5/6 kue, ya 5/6. Dia meletakkannya di dapur. Tiba-tiba 1/4 kue tersebut diambil oleh adiknya. Kalau diambil oleh orang lain, tambah atau kurang? Kurang. Jadi kurang, sehingga menjadi kurang 1/4. Dengan sayanya 6 dengan 4 penyebutnya masih berbeda. Maka disamakan dulu dengan mencari KPK dari 6 dan 4. Berapa KPK dari 6 dan 4? 12. Ya, lanjutnya 12 bagi 6 sama dengan 2. Terus kali 5 sama dengan 10. Ya, lanjut. Sekarang ini 12 ya, sama-sama ya. 12 bagi 4 sama dengan 3 kali 10 kurang 3 sama dengan 7/12. Bukan tambah, ya. Ya, 10 kurang 3 berapa? 7/12, bukan 13/12. Ya, LKPD kalian dikumpulkan. Yes. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kalian sudah mengerjakan LKPD. Ada yang memperoleh nilai 100, saya tadi ada yang 1 salah, ada yang 2 salah. Tetapi tidak ada yang salah semua. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ada pertanyaan berkaitan dengan pekerjaan tadi? Ada pertanyaan? Baiklah kalau begitu. Ya, selanjutnya untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda, selanjutnya kita akan mengerjakan soal-soal evaluasi. Kita akan mengerjakan soal-soal ulangan berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, kalian sebelumnya dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali dari kelompok ke tempat duduk masing-masing. Soal evaluasinya 6 nomor pilihan ganda. Jawabannya diberikan dengan cara melingkar dari pilihan jawaban yang ada. Tahu lingkar? Ya, kalau pilih A, lingkar di A.
A. Kalau pilih B, lingkar di B. Tetapi jangan asal lingkar, dicakar dulu ya. Kerja secara perorangan dan pekerjaan dirahasiakan. Ambil berpoin dan kertas cakar. Ya, waktu mengerjakan selebrasi dimulai dari sekarang. Waktunya hanya 15 menit. Masih dengan posisi terbalik. Tetap di tempat. Jangan dulu berdiri. Tulis nama dulu di bagian atas. Nama lengkap. Bagian atas. Nama lengkap, bukan nama panggilan. Nama. Sini, nama Juliosua Nurdin.
Anak-anak, pekerjaan kalian ini, soal-soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan ini, sebentar lalu Bapak Guru periksa di rumah. Hasilnya baru akan dibagikan pada pertemuan berikutnya. Jadi nilai kalian baru diumumkan, baru kalian ketahui saat pertemuan selanjutnya. Karena pada saat tersebut Bapak Guru akan membagikan hasil pekerjaan kalian. Ya, baik anak-anak. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa tadi? Tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda. Masih ingat tidak cara-cara menyelesaikan atau mengerjakan pecahan yang berbeda penyebutnya? Langkah pertama apa? Pertama, samakan penyebut. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Ya, mencari kata dari bilangan-bilangan penyebut. Kalau penyebutnya sudah sama, langkah selanjutnya ya tinggal menjumlahkan perbilangan. Demikian juga dengan pengurangan. Ya, baiklah anak-anak. Dengan demikian pertemuan kita pada pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Berkaitan dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan, Bapak Guru tidak akan memberikan tugas semuanya. Mari kita sama-sama mengakhiri kegiatan pembelajaran ini dengan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Silakan istirahat. Terima kasih Pak. Iya,